Pernah nggak kamu berdoa itu sesuatu yang sangat personal? Kamu berdoa supaya pernikahanmu dipulihkan, supaya penyakit itu sembuh, supaya pekerjaan itu terbuka, supaya seorang yang kamu cintai berubah. Kamu sudah berdoa berkali-kali, tapi semakin lama keadaan justru terasa semakin buruk. Dan akhirnya kamu bertanya, Tuhan, kalau Engkau mendengar doaku, mengapa tidak ada yang berubah? Yang paling melelahkan dari doa yang tidak terjawab bukan hanya kehilangan jawaban, tapi ketidakpastian. Kita tidak tahu apakah harus terus berharap atau mulai melepaskan. Tidak tahu apakah Tuhan sedang berkata tunggu, tidak, atau sebenarnya kita hanya sedang berbicara kepada langit yang kosong. Di titik itu, doa bisa berubah dari tempat penghiburan menjadi tempat pergumulan. Tetapi, Alkitab memberikan kita satu koreksi penting. Tidak semua doa yang tidak mendapatkan apa yang kita minta berarti doa itu gagal. Doa bukan pertama-tama tentang membuat Allah melakukan apa yang kita inginkan. Doa adalah tindakan manusia yang terbatas datang kepada Allah yang tidak terbatas. Karena itu kita tidak selalu membutuhkan jawaban yang lengkap. Kadang kita membutuhkan iman untuk tetap berada di hadapan Allah ketika jawabannya belum kita miliki. Disinilah pemahaman tentang pemeliharaan Allah menjadi sangat penting. Allah bukan hanya berdaulat atas hasil akhir. Dia juga berdaulat atas proses yang membawa kita menuju hasil itu. Kita sering hanya melihat, Tuhan, ubah keadaan saya. Tetapi nyatanya Allah juga sedang mengerjakan sesuatu di dalam diri kita melalui keadaan itu. Bukan berarti semua penderitaan harus kita romantisasi. Bukan berarti setiap kehilangan mudah dijelaskan. Tetapi berarti penderitaan orang percaya tidak pernah berada di luar pemerintahan Allah. Dan disinilah Kristus menjadi sangat penting. Ibrani 4 ayat 16 mengatakan bahwa kita memiliki imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Perhatikan, Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus hanya mengetahui penderitaan kita. Dia turut merasakan kelemahan kita. Artinya, ketika kamu datang kepada Tuhan dengan doa yang berantakan, dengan air mata, dengan pertanyaan yang bahkan tidak bisa kamu rumuskan, kamu tidak datang kepada Allah yang asing terhadap penderitaan manusia. Kamu datang melalui Kristus yang memahami kelemahan manusia secara sempurna. Mungkin karena itu kamu tidak perlu selalu memiliki doa yang indah. Kadang doamu hanya, Tuhan, aku sudah tidak kuat. Atau kadang, Tuhan, aku tidak mengerti. Kadang bahkan, Tuhan, kalau Engkau benar-benar ada, tolonglah. Dan sungguh, kita tidak mempermalukan doa seperti itu. Roma 8 bahkan mengatakan bahwa ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi, mungkin masalahnya bukan bahwa Tuhan tidak mendengar. Mungkin kita terlalu cepat menganggap jawaban Tuhan harus selalu berbentuk perubahan keadaan. Padahal terkadang Tuhan menjawab dengan cara yang lebih dalam. Bukan langsung mengangkat kita keluar dari lembah, tetapi menyertai kita ketika kita melewati lembah itu. Bukan selalu memberi kita penjelasan, tetapi memberikan Kristus yang cukup bagi kita. Kalau hari ini kamu sudah lama berdoa dan belum melihat jawaban, jangan berpikir bahwa doamu sia-sia. Kamu boleh kecewa, kamu boleh menangis, boleh berkata, Tuhan, aku tidak mengerti. Tetapi jangan berhenti datang kepada Tuhan. Karena iman bukan berarti kita selalu memahami apa yang Tuhan lakukan. Iman berarti kita tetap datang kepada Tuhan, bahkan ketika kita tidak memahami apa yang sedang Dia lakukan. Dan ketika kata-katamu sudah habis, Kristus tetap menjadi imam besar. Itu sebabnya kamu masih bisa berdoa. Bukan karena kamu memiliki jawaban, tetapi karena kamu memiliki seorang pengantara, Yesus Kristus.